Ya, halo semuanya. Melanjutkan dari gelombang bunyi yang sebelumnya, kita masuk ke intensitas gelombang. Apa itu intensitas gelombang? Secara definisi, adalah daya gelombang yang dipindahkan melalui bidang seluas satu satuan yang tegak lurus pada arah cepat merambat gelombang. Bingung? Mumet? Pada dasar umumnya ini deh, yang paling mudahnya. Energi yang dipindahkan oleh gelombang per satuan luas. Jadi rumusnya menjadi ini, I sama dengan P per A. Dengan keterangannya I adalah intensitas gelombang dengan satuannya watt per meter kuadrat, P adalah daya, dan A adalah luas bidang. Misalkan nih, kalian nyanyi atau kalian tahu ada suatu sumber bunyi, ya kan ya? Nah, suara kalian itu atau bunyi itu atau gelombang itu tidak akan mungkin satu arah kan? Pasti ke segala arah. Asumsinya bahwa si suara ini akan merambat ke medium dalam 3 dimensi. Berarti kita sebut dengan isotropik, atau medium yang dilalui gelombang itu 3 dimensi. Kalau 3 dimensi berarti bentuk yang paling mudah untuk dibuat dalam 3 dimensi adalah bola. Nah, kita asumsikan gelombang bunyi yang merambat melalui medium 3 dimensi itu seperti bola. Nah, bunyi semakin jauh berarti jaraknya dari sumber semakin jauh ya, berarti bolanya akan semakin besar. Awalnya segini, pas segini, pas yang di 2R segini, dan sebagainya. Maka karena energi itu kekal, pasti harus ada yang dikurangi. Asumsinya adalah jaraknya semakin jauh, lingkarannya semakin besar, berarti apa yang dikurangi? Nah, kita langsung masuk ke hubungan antara jarak sumber terhadap amplitudo gelombang. Nah, dapat ditulis bagaimana? Seperti ini. Nah, Y2 per Y1 sama R1 per R2. Y itu amplitudo ya, atau enggak simpangan lah kalau biar gampang. Maksudnya apa? Maksudnya adalah semakin jauh sumber, amplitudo gelombang mengecil secara berbanding terbalik dengan jarak dari sumbernya. Ini terbukti bahwa misalkan sumbernya di sini, semakin jauh, semakin tidak terdengar ke suaranya, tapi tetap ada. Nah, jadi semakin jauh dari sumber, maka amplitudenya semakin berkurang atau simpangannya semakin berkurang. Nah, rumus ini jika kita masukkan ke rumus intensitas, jadi ini I2 per I1 sama dengan R1 kuadrat per R2 kuadrat. Jadi kalau hubungannya dengan intensitas, berarti semakin jauh dari sumber, intensitas gelombang mengecil berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya dari sumber. Begitu, lihat ya, ini I2 I1, ini R1 per R2 kuadrat. Begitu. Masuk ke taraf intensitas bunyi. Oke. Taraf intensitas bunyi. Kalian pasti pernah ngomong, nggak mungkin lah nggak pernah ya. Ngomong lalu didengarkan oleh orang, ya kan? Nah, karena kita manusia, kita bisa mendengarkan dari 20 Hz sampai 20.000 Hz frekuensi suara. Kita masuk ke audio sonik. Nah, batas ini kita ganti dalam bentuk intensitas. Berarti yang 20 Hz itu menjadi 10⁻² watt per meter kuadrat, dan 20.000 Hz itu 1 watt per meter kuadrat. Dari mana? Dari sononya. Berarti yang ini kita bisa anggap bahwa 10⁻² kuadrat watt per meter kuadrat itu adalah intensitas bunyi terkecil yang bisa kita dengarkan. Atau bahasa lainnya adalah intensitas ambang pendengaran, intensitas bunyi terkecil. Maka yang 1 watt per meter kuadrat, betul, intensitas bunyi terbesar yang masih dapat didengar tanpa rasa sakit. Ingat ya, tanpa rasa sakit. Semaksimal mungkin bunyi yang lebih dari 1 itu akan terasa sakit di telinga kita. Makanya kalau dengar musik jangan terlalu gede-gede. Atau bahasa lainnya adalah intensitas ambang perasaan. Asik, perasaan. Karena kalau melebihi ini akan sakit. Nah, lalu ada pertanyaan, apakah bunyi berbanding lurus dengan intensitas bunyi? Nah, pada dasarnya telinga kita itu sangat peka terhadap bunyi. Sangat peka. Namun, kita merasakan bahwa bunyi akan terasa 2 kali lebih kuat jika intensitasnya jadikan 100 kali. Nah, misalkan ada bunyi sirine besar. Nah, sirinenya sekian misalkan ya. 100 kali dari sirine tersebut baru menjadi 2 kali lipat dari suara bunyinya. Nah, dari penjelasan ini kita dapat bahwa
Satuan taraf intensitas bunyi bukan watt per meter kuadrat, tapi desibel. Karena menghargai ini Alexander Graham Bell. Dengan rumusnya adalah ini. TI sama dengan 10 log I per I0. Kenapa? Karena tadi suatu gelombang bunyi semakin kuat intensitasnya, semakin kuat jika, atau 2 kali lipatnya jika itu 100 kali dari intensitas semulanya. Maka daripada susah-susah pakai logaritma. Begitu. Ini rumusnya. Nah, I adalah intensitas bunyi yang diketahui, dan I0 adalah intensitas standar bunyi, yaitu adalah batas bawah pendengaran kita, yaitu 10 pangkat min 12. Oke, contoh soalnya ini. Sumber bunyi bergetar dengan daya 40 V watt. Tentukan A ini, B ini, bisa dibaca ya. Oke, karena jarak 10 cm kita ganti jadi meter. Yang A, intensitas, rumusnya adalah I sama dengan P per A. Dengan A, luas bola. Ingat, berbentuk bola intensitas intensitas gelombang bunyi. Luas bolanya adalah 4 PR kuadrat. Masukin aja semua langsung. Pi ketemu Pi, 4 ketemu di kecoret semua. Hasilnya jadi ini. Jadi ini. 1 pangkat 3 watt per meter kuadrat ini. Yang A beres. Yang B, rumusnya kan ini. Masukin aja. I-nya ini 10 pangkat 3. I0 adalah 10 pangkat min 12. Nah, karena ini pembagian, kita kataskan dulu jadi 10 pangkat min 15. Nah, ingat, log 10 itu 1. Kalau ada pangkatnya jadi angka depan. Jadi 10 kali 15 sama dengan 140 desibel. Selesai. Oke, sekian. Terima kasih.